Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Mawan dari Prodi Informatika kelas 24 A1. Di sini saya akan menjelaskan alur perhitungan metode jalur kritis atau CPM pada proyek Tradisi Munggah Molo yang telah saya buat. Tradisi Munggah Molo sendiri merupakan prosesi adat dalam pembangunan rumah yang dilakukan saat pemasangan balok atap utama sebagai simbol harapan dan doa agar membawa keberkahan bagi penghuninya. Proyek ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan bahan bangunan hingga pelaksanaan ritual adat. Setiap aktivitas harus dilakukan secara terstruktur agar prosesi berjalan lancar dan tepat waktu. Oleh karena itu diperlukan perencanaan proyek menggunakan metode jalur kritis agar waktu pengerjaan dapat dihitung dan dikendalikan dengan baik. Pertama, saya akan menjelaskan cara perhitungan metode jalur kritis atau CPM secara lengkap mulai dari daftar aktivitas hingga penentuan jalur kritis. Pertama adalah daftar aktivitas. Pada proyek ini terdapat 9 aktivitas dimulai dari A hingga sampai I. Setiap aktivitas memiliki durasi dan hubungan ketergantungan atau predesesor. Contohnya aktivitas D memiliki predesesor BC yang artinya D hanya bisa dimulai setelah B dan C selesai. Begitu pula dengan aktivitas H yang mempunyai predesesor F dan G, sehingga aktivitas H ini bisa dimulai setelah F dan G ini selesai. Kemudian kita masuk ke tahap forward pass, yaitu menghitung waktu tercepat suatu aktivitas dapat dimulai dan selesai. Rumus yang digunakan adalah early finish sama dengan early start ditambah durasi. Dimulai dari aktivitas A, karena ini aktivitas awal maka ES-nya sama dengan 0 dengan durasi 2 hari, maka EF-nya sama dengan 2. Selanjutnya aktivitas B dan C, karena bergantung pada A maka ES-nya adalah 2, EFB adalah 5 dan EFC adalah 6. Perhitungan ini dilanjutkan hingga aktivitas terakhir yaitu I, dan didapatkan EF terakhir sama dengan 17. Nilai EF terakhir ini merupakan durasi total proyek yaitu 17 hari. Selanjutnya kita masuk ke backward pass atau mundur. Dengan rumus yang digunakan adalah let start dengan let finish dikurangi durasi. Dimulai dari aktivitas terakhir yaitu I dengan LF sebesar 17, maka LS adalah dikurangi durasi sama dengan 15. Kemudian ke aktivitas H, karena menjadi predesesor dari I maka LFH adalah 15 dan LSH dikurangi 1 sama dengan 14. Jika terdapat lebih dari satu jalur maka kita ambil nilai terkecil. Contohnya pada aktivitas E yang menuju FG, maka LFE sama dengan 11 dikurangi 2 dan LSE sama dengan 9. LFE diambil dari nilai terkecil hasil perhitungan dari kedua jalur tersebut. Perhitungan ini dilanjutkan sampai ke aktivitas awal.
Langkah terakhir adalah menentukan jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang memiliki nilai ES dan LS yang sama. Berdasarkan hasil perhitungan, jalur kritis pada proyek ini adalah A, C, A, C, D, E, F, G, F, H, dan I. Sebagai kesimpulan, durasi total proyek adalah 17 hari dan jalur kritisnya adalah A, C, D, E, F, H, I. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur jalur pada diagram CPM ini, dimulai dari aktivitas pertama yaitu A, persiapan lahan yang merupakan titik awal. Setelah aktivitas A selesai, proyek bercabang menjadi dua jalur, yaitu menuju B dan C. Artinya setelah persiapan lahan selesai, kita bisa langsung melakukan pembelian bahan sekaligus pembuatan fondasi secara bersamaan. Kemudian setelah B dan C selesai, kedua jalur tersebut akan bertemu di aktivitas D, yaitu pemasangan rangka dasar. Jadi aktivitas D hanya bisa dimulai jika pembelian bahan dan pembuatan fondasi telah selesai dilakukan. Setelah itu dari aktivitas D kita lanjut ke aktivitas E, yaitu pemasangan tiang. Setelah pemasangan tiang selesai, proyek kembali bercabang menjadi dua jalur, yaitu menuju aktivitas F dan G. Artinya setelah tiang terpasang, kita bisa mulai pemasangan balok atas dan juga persiapan ritual secara bersamaan. Dan dari G ke H, pelaksanaan munggah molo dan finishing DE. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.